Penumpang kendaraan yang hendak menghabiskan libur panjang terhambat jalan ambles di sejumlah daerah. Ini bukan cerita sinetron, Sidul siap bekerja sebagai Wakil Bupati Tangerang, Banten. Halo pemirsa, kedua laporan tadi dan sejumlah laporan penting lainnya akan kami hadirkan untuk Anda. Saya Chantal Della Conceta, inilah Seputar Indonesia. Penumpang kendaraan yang menghabiskan libur panjang melewati Jalan Trans Riau, Sumatera Barat terhambat jalan ambles. Jalan hanya berfungsi satu jalur akibat longsor sedalam 15 meter. Siang tadi masih terlihat antrian panjang di Jalan Trans Riau, Sumatera Barat di kilometer 108 Kecamatan 13 Koto Kampar, Kabupaten Kampar Riau. Kendaraan berjalan merayap secara bergiliran karena jalan yang bisa dilalui hanya satu jalur. Di jalur ini belasan personal Polres Kampar memberlakukan sistem buka tutup untuk mengatur kelancaran lalu lintas. Polisi lalu lintas sempat kewalahan mengatur lalu lintas, mengingat amblasnya jalan terjadi bertepatan dengan liburan panjang yang diwarnai dengan bertambahnya arus kendaraan. Jalan sepanjang 100 meter ini Jumat kemarin tidak bisa dilalui setelah amblas akibat longsor. Karena jalan kita ini rasanya belum mengizinkan, kita mempergunakan satu jalur. Apabila telah padat dari daerah Riau, maka kita jalankan, dan kalau misalnya padat dari daerah Sumbar, kita jalankan kembali. Untuk membuka akses jalan yang sebagian terputus, pihak Bina Marga Provinsi Riau telah mengerahkan 2 alat berat. Perbaikan akses jalan ini tergolong sulit karena terkendala cuaca buruk dan hujan yang turun terus-menerus. Kita lakukan memobilisasi alat dan trasenya kita buka trase baru, dan mobilisasi alat di sini ada ekskavator, ada vibro, ada grader, dan ada dump truck untuk memperlancar arus lalu lintas. Selain tingginya curah hujan, longsor di kawasan ini diperburuk dengan penggundulan hutan serta pengikisan batu padas penahan tanah. Dari Kampar Riau, koresponden RCTI Bakhtiar Lubis dan Yusuf Alkisari melaporkan. Sementara itu jalur Pantura Jawa dari Rembang menuju Blora, Jawa Tengah hingga kini macet total. Ini akibat bertambahnya jumlah kendaraan saat libur panjang yang diperparah jalan ambles sejak Jumat sore. Rekahan jalan yang ambles di Desa Ngampel Blora kini mencapai 20 meter dengan kedalaman 1,5 meter. Padahal Jumat sore rekahan ini hanya sekitar 3 meter. Perbaikan jalan diperkirakan selesai dalam 3 hari. Ratusan kendaraan terjebak di jalur ini sejak Jumat sore. Untuk sementara kendaraan dialihkan melalui jalur alternatif. Polisi meminta pengemudi waspada karena jalur alternatif yang sempit, banyak tikungan tajam dan tanjakan serta jalan rusak. Sungai Bengawan Solo sejak Jumat malam kembali meluap. Ribuan rumah warga di 3 kecamatan di Solo, Jawa Tengah terendam air. Di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, banjir mengakibatkan ruas jalan yang menghubungkan 2 kabupaten putus. Ya pemirsa, sekitar pukul 8 tadi malam, Sungai Bengawan Solo kembali meluap. Akibat luapan Bengawan Solo ini, ribuan rumah terendam. Banjir Bengawan Solo kali ini adalah banjir yang keempat kalinya sejak Desember tahun 2007 lalu. Banjir di kota Solo menggenangi 3 kecamatan, yakni Kecamatan Jebres, Pasar Kliwon, dan Kecamatan Serengan. Warga yang terkena banjir kini bertahan di tempat yang lebih tinggi dan di tanggul-tanggul. Mereka berharap pemerintah segera memberi bantuan. Luapan Sungai Bengawan Solo juga mengakibatkan banjir di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Salah satu wilayah yang terparah adalah Jalan Sritek. Jalan yang menghubungkan Sukoharjo dan Wonogiri menuju Solo ini terputus. Pengguna jalan yang akan menuju Solo harus memutar melalui jalan alternatif. Kalau gini ya resikonya nanti motornya itu takut macet. Terus harus memutar gitu ya? Iya. Mutar berapa kilo, Mas? Ya sekitar 5 kilo. 5 kilo, Mas? Akibat banjir, kegiatan usaha di kawasan ini lumpuh. Hingga Sabtu siang, ratusan toko, warung makan, dan usaha lainnya masih tutup. Septiantoro melaporkan dari Solo, Jawa Tengah. Hingga Sabtu siang, banjir di Desa Wono Asri, Kecamatan Tempurjo, Jember, Jawa Timur belum juga surut. Bantuan makanan dibagikan tim SAR menggunakan perahu karet.
Sejumlah warga di Desa Wonoasri, Tempurejo, Jember, Jawa Timur ini tengah menerima bantuan makanan dari tim SAR setempat. Jalanan yang tergenang air mengharuskan tim SAR menggunakan perahu karet untuk membagikan bantuan pada para korban. Iya. Kanan nggak ada, Pak. Nggak ada, kosong. Ya, makasih. Banjir di Tempurejo, Jember ini sudah berlangsung selama 3 hari. Namun banyak warga yang bertahan di rumah masing-masing. Sebagian warga sempat mengungsi di balai desa setempat. Namun ketika air agak surut, mereka kembali ke rumah. Terus sekarang ini kenapa kok kembali lagi ke rumah, Pak? Ya melihat keadaan di belakang itu yang bekas-bekas itu banyak yang hanyut. Terus ini kalau keluarga tidak mengungsi terus tidurnya di mana, Pak? Di atas pokok itu. Di atas mana? Pohon. Pokok itu. Sampai Sabtu siang banjir masih menggenangi 3 desa, yaitu Desa Pondok Rejo, Curah Nongko, dan Desa Andong Rejo. Ahmad Hanafi, Jember, Jawa Timur. Ke informasi lain, kenaikan harga berbagai jenis cabai terjadi di sejumlah wilayah di tanah air. Di Jakarta dalam 2 hari terakhir, harga cabai mencapai Rp35.000 per kilogram. Kenaikan harga cabai berdampak pada bahan-bahan kebutuhan dapur lainnya. Kenaikan harga cabai terjadi semenjak 5 hari yang lalu, namun lonjakan paling besar terjadi 2 hari terakhir. Harga cabai merah keriting kini berkisar antara Rp22 hingga Rp28.000, padahal minggu lalu harganya masih berada di kisaran Rp16 hingga Rp18.000. Pembeli yang kebanyakan menjual kembali untuk usaha warung rumahan pun diprotes konsumen. Mulai cabai 16 saja udah komplit, apalagi sekarang. Ya sekarang kan cabai udah 28 tadi saya beli. 28 saya jual itu harusnya berapa? Ya mungkin seon ya 3,5 ya kali ya. Yang paling mencolok adalah harga cabai rawit merah yang dijual Rp32.000 hingga Rp35.000 per kilogram. Bahkan sebagian pedagang yang berbelanja di Pasar Induk Tanah Tinggi Jumat malam memilih tidak menjual cabai rawit merah karena tingginya harga. Untuk menyiasatinya, cabai rawit merah dicampur dengan cabai rawit putih yang harganya sekitar Rp10.000 per kilogram. Rawit merah dari sana 30, jualnya 35, 3 lah, ngambilnya nggak banyak. Udah berapa lama Bu naik ini? Kira-kira berapa ya? Kalau loncat lagi baru semalam doang. Loncatnya? Iya, loncatnya jauh. Dari berapa ke berapa? Dari kemarin sih 30, terus 33. Selain cabai, kenaikan harga juga terjadi pada telur ayam. Di Pasar Lembang Ciledug, harga telur ayam negeri berkisar antara Rp12.000 hingga Rp12.500 per kilogram dari sebelumnya Rp11.000 per kilogram. Sementara lonjakan harga cabai dan bahan sembako lainnya sejak sepekan terakhir terjadi di Bojonegoro. Cabai rawit merah misalnya naik dari Rp26.000 menjadi Rp30.000 per kilogram. Cabai rawit keriting dari Rp16.000 menjadi Rp20.000 per kilogram. Melambungnya harga cabai juga disertai kenaikan harga bumbu dapur lainnya. Bawang merah yang semula hanya Rp12.000 per kilogram kini naik menjadi Rp16.000 per kilogram. Atau jahe yang semula Rp3.500 menjadi Rp5.000 per kilogram. Menurut sejumlah pedagang, kenaikan ini disebabkan berkurangnya stok akibat hujan deras dan banjir melanda wilayah Magetan dan Pare Kediri yang merupakan penghasil bahan kebutuhan dapur. Tim Liputan RCTI melaporkan. Sementara menjelang dihapuskannya subsidi minyak tanah di Jakarta tanggal 20 Mei mendatang, spekulan memanfaatkan kondisi ini dengan menaikkan harga. Di Cengkareng, Jakarta Barat, harga minyak tanah tiba-tiba melambung menjadi Rp6.000 per liter. Padahal biasanya hanya Rp2.400 per liter. Warga Kedaung, Angke, Cengkareng terpaksa antri di sebuah agen yang mematok harga lebih rendah yakni Rp4.000 per liter. Antrian panjang mulai dari subuh hingga siang tadi. Warga di Cengkareng sebenarnya sudah mendapat kompor gas gratis. Namun menurut mereka, minyak tanah yang dibeli eceran lebih terjangkau dibanding membeli gas seharga Rp14.000 per tabung isi 3 kg. Hari ini diperingati sebagai Hari Air Sedunia. Bagaimana jika Anda hidup tanpa air? Seputar Indonesia segera kembali.
Pemirsa, sulitnya mendapatkan air bersih memaksa para korban banjir di Kabupaten Lamongan dan Tuban, Jawa Timur menggunakan air banjir untuk berbagai keperluan, termasuk memasak. Keadaan ini menuntut perhatian serius pemerintah untuk menyediakan air bersih. Kalau tidak, tentu akan banyak warga menderita sakit, lebih-lebih banjir telah berlangsung selama 3 pekan. Ibu Ana terpaksa mengambil air banjir yang menggenangi halaman rumahnya untuk memasak. Banjir yang melanda Desa Duri Kulon, Kecamatan Laren, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur telah menggenangi sumur-sumur yang ada, sehingga warga sulit mendapat air bersih. Mudah nggak cari air bersih? Sulit. Sulit ya? Ya. Terus kalau untuk kebutuhan setiap hari pakai air apa Mbak? Pakai air banjir. Air banjir? Ya. Nggak pernah sakit Mbak kalau pakai air ini? Ya sakit perut karena. Kadang-kadang sakit perut ya. Sedangkan Ibu Jana, warga Desa Centini, masih bisa mengambil air dari sumurnya yang tidak tergenang banjir. Iya pakai sumur. Itu sumurnya kemarin nggak kemasukan banjir Bu? Kemarin itu nggak banjir, nggak kemasukan air. Kalau hujan masukan. Penggunaan air banjir untuk keperluan sehari-hari juga dilakukan warga korban banjir di Kecamatan Widang, Tuban, Jawa Timur. Meski menyadari air yang mereka gunakan tidak bersih, warga tetap menggunakannya karena tidak punya pilihan lain. Kenyataan seperti ini selayaknya mendapat perhatian serius pemerintah. Pasokan air bersih sangat dibutuhkan warga. Bila kondisi seperti ini dibiarkan, bisa diperkirakan akan banyak warga korban yang menderita sakit. Lebih-lebih banjir di beberapa daerah ini sudah berlangsung hampir 3 pekan. Abdul Wahid dan Pipit Wibawanto melaporkan dari Lamongan dan Tuban, Jawa Timur. Pemirsa, apakah makna air bagi Anda? Jawabannya pasti berbeda-beda. Yang pasti kita tidak bisa hidup tanpa air. Pada Hari Air Sedunia hari ini, kami pun bertanya pada sejumlah warga dan berikut jawaban mereka. Setiap 22 Maret ciptaan Tuhan bernama air boleh membusungkan dada karena ini adalah harinya. Tapi air memang layak punya hari besar karena ia sangat vital, seperti yang dimaknai orang-orang ini. Untuk pertumbuhan daripada tanaman yang ditanam adalah membutuhkan air. Kalau nggak ada air Pak gimana Pak? Kalau tidak ada air sepertinya akan kering keruntang. Arti air bagi ibu rumah tangga itu sangat-sangat penting karena semua orang hidup harus memerlukan air, terutama untuk minum dan kedua untuk memasak. Ketiganya mencuci pakaian harus pakai air. Itu jelas itu air itu sangat penting karena apa? Setiap kali pemeriksaan itu harus cuci tangan. Kali pemeriksaan dan sesudah pemeriksaan. Bisa untuk mainan. Bisa untuk mainan. Senang dengan air? Senang. Kalau di tempat kos sering mandi kok? Oh ya sering Mas. Tapi dirit-irit Mas, soalnya bapak kosnya itu suka marah-marah kalau airnya habis. Jawaban-jawaban ini hanya sebagian kecil dari jutaan manfaat air. Air kadang dipandang sebelah mata, dicemari dan dibuang dengan percuma. Tapi faktanya, tanpa air, manusia tidak bisa hidup di dunia. Selamat Hari Air Sedunia. Sigit Perwita melaporkan dari Yogyakarta. Puluhan orang memperingati Hari Air Sedunia dengan berunjuk rasa di depan Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Pengunjuk rasa yang menamakan diri Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air atau KRUHA mengaku kecewa atas minimnya air bersih bagi masyarakat. Mereka juga menolak privatisasi atas sumber daya air. Aksi ini juga diisi pameran foto yang mengangkat tema manusia, air, dan toilet. Pengusaha jasa angkutan keberatan dengan sanksi dari pemerintah menyangkut beban angkutan berlebih. Laporan selengkapnya setelah jeda berikut ini. Pemirsa, pengusaha jasa angkutan umumnya keberatan dengan kebijakan baru pemerintah, memberi sanksi berat bagi kendaraan yang mengangkut beban berlebih. Mereka menganggap aturan tersebut hanya bisa diterapkan bila pungutan liar di pos-pos penimbangan diberantas. Namun tudingan adanya pungli di tepis pelaksana pos penimbangan. Mana yang benar? RCTI menelusurinya.
Pemandangan ini lazim ditemui di jalur Pantura. Truk berlalu lalang mengangkut beban berat. Salah satu dampaknya, jalan-jalan bergelombang dan rusak. Karena itulah pemerintah menerapkan aturan baru, memberikan sanksi keras pada kendaraan yang mengangkut beban berlebihan, termasuk memulangkan kembali ke daerah asal. Pengusaha jasa angkutan pun mengeluh. Mereka menegaskan kendaraan membawa beban berlebih demi menghemat biaya angkut. Dan hal ini tak lepas dari adanya pungutan liar atau pungli selama perjalanan. Masalah pungli itu harus diperketat juga di timbangan, di jalan itu tolonglah pungli-pungli itu ditertibkan lagi. Benarkah pengakuan ini? Dari pantauan RCTI di wilayah Brebes, Jawa Tengah, jumlah truk yang melewati jembatan Timbang Tanjung sekitar 800 unit per hari. Dari jumlah itu, sekitar 40% melanggar batas berat beban yang diizinkan. Sebagian sopir mengaku akan mendapat bonus dari pemilik barang bila mengangkut muatan berlebihan. Mereka mengaku nekat membawa beban lebih karena terbentur minimnya ongkos perjalanan. Ya, sebetulnya saya itu senang tonasi, lebih ringan, lebih enteng, ya. Terus nggak merusak jalan, tapi uang jalan saya nggak nyampe gitu, nggak bisa jalan gitu. Ongkos jalan untuk Jakarta-Surabaya misalnya rata-rata 2,5 juta rupiah. Dana itu untuk solar sekitar 500 liter serta pungutan di 3 jembatan timbang, yakni Losarang Indramayu, Tanjung Brebes, dan Demak, masing-masing Rp70.000. Artinya sisa uang ongkos yang dikantongi supir truk hanya sekitar Rp140.000. Namun pihak regulator jembatan timbang menepis adanya pungli. Yang ada menurutnya adalah retribusi sesuai perda. 50% ke bawah itu dibuatkan retribusi. Yaitu dari Perda 4 itu, Pak. Perda 4 2001. Kita memacu pada Perda 4 2001. Jadi itu yang 15% itu mestinya aturannya kan Rp15. Kalau yang 15-30 itu Rp20. Tapi kenyataannya kalau pengemudi dikenakan 1 ton sekian itu mesti enggak kuat. Meski ditepis, sudah menjadi rahasia umum bahwa pungli terjadi dan belum kunjung dituntaskan pemerintah. Yang dikhawatirkan bila pengusaha jasa angkutan terdesak untuk taat aturan tanpa diimbangi tindakan tegas terhadap pungli. Hal itu akan memicu kenaikan harga barang-barang akibat naiknya biaya operasional angkutan. Yono Daryono, Akbari Majid, dan Adi Prastowo melaporkan. Bukan film baru ataupun sinetron baru, Sidul benar-benar jadi pejabat. Seputar Indonesia segera kembali. Pemirsa, Anda tampaknya tidak akan melihat kiprah Rano Karno di dunia seni peran, setidaknya hingga 5 tahun mendatang. Sidul punya peran baru yang lebih penting di dunia nyata, menjadi Wakil Bupati Tangerang. Akan memenuhi kewajiban saya sebagai Bupati Tangerang, sebagai Wakil Bupati Tangerang. Resmi sudah Sidul mendampingi Ismet Iskandar memimpin Kabupaten Tangerang, Banten hingga tahun 2013 mendatang. Gubernur Banten Ratu Atut Khosia melantiknya sebagai Wakil Bupati Tangerang di Gedung DPRD Kabupaten Tangerang Sabtu siang. Setelah dilantik, pernyataan yang kini dilontarkan Rano Karno tentunya bukan lagi seputar kiprahnya di dunia seni peran. Nah, inilah implementasi saya menghijaukan satu lingkungan dengan konsep kompos dan memanfaatkan sampah rumah tangga menjadi kompos yang bisa menghasilkan. Ucapan ini tentunya akan menjadi salah satu janji yang akan ditagih warga Kabupaten Tangerang yang memilih Rano Karno sebagai wakil pemimpin mereka. Ada waktu 5 tahun bagi Sidul untuk membuktikan janji-janjinya, tentunya dalam dunia nyata, bukan lagi sandiwara. Tim Liputan RCTI melaporkan. Inilah akhir Seputar Indonesia 22 Maret 2008. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Chantal Della Conceta. Sampai jumpa.